teman-teman dari keilmuan dan juga teman-teman dari Departemen Medcominfo atas kerjasamanya dan juga acara yang berlangsung pada malam hari ini. Untuk teman-teman peserta dan juga yang ada di dalam room ini, semoga kita bisa mengambil apa yang ada di dalam latihan kali ini dan juga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri ya, baik itu dari Fradi tentang blasting dan juga untuk esok hari oleh Natasha tentang geotek bawah tanah gitu. Semoga kita bisa mengambil ilmunya sebanyak-banyaknya dan juga semoga kita semakin terpacu lagi dalam berkembang dan juga belajar. Sekian, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman IPA dan juga Medconfis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini lancar. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bang Hafiz telah memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Lalu yang kedua ada sambutan dari perwakilan divisi IPA, yaitu pada Bang Rizky Rahmat Maulana. Kepada Bang Rizky, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara MC. Jadi teman-teman sekalian Prodi Teknik Pertambangan yang saya cintai, jadi kita malam ini tuh akan melaksanakan pengenalan dan pelatihan software gitu, yang software Short Plus. Nah, software Short Plus ini akan dipandu oleh delegasi kita yang terpilih pada bulan September, yaitu Mas Fradi dari Tambang 19, dan juga acara ini akan berlanjut di minggu ke depan, yaitu dengan perwakilan kita yang kedua, yaitu Mbak Natasha Siringo-Ringo di bidang geotek. Nah, semoga teman-teman juga bisa mengikuti acara ini dengan baik dan bisa memahami pelatihan delegasi kita yang terpilih menjadi bisa berguna untuk kalian semua di kemudian hari. Intinya upgrade your value jadi lebih baik bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang untuk sambutannya. Lalu memasuki acara selanjutnya, kami persilahkan kepada pemateri, yaitu Bang Fradi Muhammad Iqbal, untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan mengenai peledakan, drill and blast, serta simulasi rangkaian peledakan dengan software Short Plus. Diharapkan kepada teman-teman untuk mendengarkan materi secara baik. Selama penyampaian materi, teman-teman juga diperkenankan untuk bertanya melalui kolom chat. Mohon teman-teman memanfaatkan waktu ini dengan baik agar dapat memahami materinya yang telah diberikan. Baik, tiba waktunya untuk Bang Fradi menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Materi akan dibacakan secara langsung oleh Bang Fradi. Kepada Bang Fradi, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Apakah slide share saya sudah kelihatan? Udah, Bang. Udah, Bang. Oke, gue buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih nih kepada Divisi Ilmu Keprofesian pada Departemen Keilmuan yang udah mempercayakan kesempatan ini kepada saya telah mengikuti pelatihan untuk pengenalan drill dan blasting serta simulasi rangkaian peledakan dengan Short Plus yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelumnya gue di sini enak pakai gue aja ya. Gue di sini mungkin bisa sharing, mungkin dari teman-teman yang lain juga nanti kalau ada kesalahan dari saya bisa disanggah, kita diskusi aja di sini sebenarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang drilling, pengangkutan bahan peledak, peledakan,
K3 peledakan, dan kita akan masuk di akhir nanti, kita akan masuk ke simulasi rangkaian peledakan menggunakan software Shortbus. Oke, pertama itu mengapa harus drilling dan blasting? Berdasarkan dari grafik ini dengan parameter nilai point load strength, vector spacing, sama UCS atau uniaxial compressive strength, ketika nilai material atau batuan itu berada pada nilai sini, berarti tidak membutuhkan untuk blasting. Juga di sini belum membutuhkan blasting, cuman ketika material sudah berada pada nilai di sini, di dua tempat grafik ini, berarti material harus membutuhkan penanganan berupa drilling dan blasting. Selanjutnya itu ada, sebelum kita masuk ke blasting, pastinya kita perlu lakukan pengboran dulu atau drilling dari lubang ledaknya itu sendiri. Pengboran lubang ledak merupakan suatu kegiatan pembuatan lubang ledak dengan menggunakan mesin atau unit bor dengan kedalaman tertentu dalam penyediaan lubang ledak untuk kegiatan peledakan. Nah, untuk menghasilkan blasting atau peledakan yang baik, tentunya kita perlu lubang yang berkualitas. Untuk menghasilkan lubang berkualitas, perlunya kita melakukan pemboran yang baik. Nah, untuk melakukan pemboran yang baik, tentunya kita perlu melakukan persiapan yang baik. Maka, salah satu kunci dari peledakan atau blasting yang baik, kunci utamanya salah satunya yaitu persiapan yang baik di awal sebelum kita melakukan blasting. Di mana blasting yang baik itu sendiri ketika semua lubang berhasil meledak, kegagalan dari lubang ledak dan dampak yang ditimbulkan dari peledakan itu sendiri bisa diminimalkan. Seperti dampak dari peledakan itu sendiri ada air blast, ground vibration, flying rock, ada foam atau gas beracun. Nah, untuk penyebab drilling error sendiri itu biasanya itu ada penitikan yang salah, kemiringan yang salah, adanya pembelokan, kedalaman lubang yang keliru, lubang yang hilang. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Ini lahan yang akan kita ledakan. Nah, pada lahan ini sebenarnya kita harus memperkirakan juga atau memperhitungkan juga. Seperti lahan ini harus bersih dari soil atau harus rata. Kemudian itu harus ada drainase, karena kalau nggak ada drainase, tentunya akan berdampak jika kalau hujan akan tergenang di daerah ini. Kemudian itu syaratnya itu minimal ada pada lahan ini ada kemiringan 1 derajat. Kemudian di pinggir-pinggir ini sama ini harus ada tanggul untuk menghalangi. Kemudian tentunya kalau kita yang udah dibahas tadi di grafik, kalau kita mau melakukan drilling dan blasting, tentunya material yang ada di sini material yang kuat. Begitu. Selanjutnya itu tentang pengangkutan bahan peledak. Nah, persiapan pengangkutan bahan peledak, kelengkapan keselamatan kerja pada kendaraan pengangkutan bahan peledak, dan pemeriksaan kendaraan pengangkutan bahan peledak. Nah, karena bahan peledak itu sendiri itu sangat berbahaya, tentunya untuk kendaraannya sendiri itu harus dilengkapi beberapa peringatan seperti dilarang merokok, terus bahan mudah meledak, dan segala macamnya. Kemudian itu ada pemindahan bahan peledak, itu ada pemeriksaan jenis, jumlah, kualitas bahan peledak sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah, untuk pemeriksaan jenis, jumlah, dan kualitas ini sendiri, setiap perusahaan itu harus terdata, karena dari pemesanannya sendiri itu harus terdata, harus ada khusus yang harus dilampirkan. Nah, kemudian itu ada tata cara memuat dan meletakkan bahan peledak ke dalam alat angkut sesuai persyaratan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk ke peledakan. Bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran padat cair atau campurannya yang
apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia yang sangat cepat dengan hasil reaksi sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, reaksi inilah yang menyebabkan batuan itu bisa terpecah. Jawa Tengah, Cah. Ini Jawa Tengah. Nah, dia ngomong ntar juga. Oke, selanjutnya itu berdasarkan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 halaman 62 pada poin 7J bagian 3 ini, metode penguburan dan peledakan, drilling dan blasting untuk batuan yang memiliki nilai UCS lebih dari 40 MPa dengan GSI lebih dari 70 atau kecepatan seismik massa batuan lebih dari 1.650 meter per sekon, serta mempertimbangkan reaktivitas batuan-batuan panas, hot rock atau hot ground, bahaya kelistrikan, ground reaktif, jumlah dan spesifikasi peralatan geometri, dan dimensi pola peledakan, jenis bahan peledak, fragmentasi hasil peledakan, rencana pemantauan efek peledakan yang paling kurang terdiri atas ground vibration, air blast, fly rock, gum fumes. Nah, di sini tertulis nih, untuk melakukan peledakan sama penguburan, ketika batuan itu memiliki UCS lebih dari 40 MPa. Nah, ini sudah diatur ini. Untuk batuan atau material yang kurang dari 40 MPa ini bisa ditangani dengan alat konvensional seperti eskavator. Selanjutnya itu ada kunci hasil peledakan. Pada seketika ini ada pembagian energi, pengukuran energi, tingkat energi bahan peledak. Nah, itu ada di bagian energi, itu ada energi harus terbagi rata, diameter yang tepat untuk tinggi jenjang, burden dan spasi yang sesuai, sehingga akan menghasilkan 80% untuk fragmentasi yang seragam. Nah, sisanya itu biasanya fragmentasinya itu berupa bongkah ataupun udah berupa fragmentasi yang sangat kecil. Terus ada pengukungan energi. Energi bahan peledak harus terkukung, perhatikan bagian yang terlemah, panjang steaming yang sesuai, material steaming yang sesuai, pemilihan delay yang sesuai. Ternyata itu ada tingkat energi bahan peledak, itu ada tingkatan energi bahan peledak harus mengatasi kekuatan batuan. Nah, pemilihan dari bahan peledak ini sendiri ya sesuai dengan kekuatan dari batuan itu sendiri. Jadi jika energinya tidak mampu untuk meledakkan, maka batuannya tidak akan terpecah. Seperti itu. Selanjutnya itu ada geometri peledakan. Selain yang di sini tuh nanti ada sebenarnya tuh ada diameter lubang ledak nih. Diameter lubang ledak ini sendiri biasanya itu sesuai dengan alat yang digunakan, alat pengukuran yang digunakan. Kemudian itu ada tinggi jenjang ini. Selanjutnya itu ada burden. Burden itu yang B ini, di mana jarak antar lubang ledak tegak lurus dengan preface atau lubang ledak dalam baris yang berbeda. Nah, preface ini artinya daerah yang bebas nih, seperti yang di sini nih. Kemudian itu ada spasi, jarak antar lubang ledak dalam satu baris. Nah, ini kan di sini berarti ke arah sana. Tuh. Kemudian itu ada subdrilling, kedalaman tertentu pada lubang ledak yang bertujuan untuk leveling lantai kerja. Kemudian itu ada steaming, suatu kedalaman lubang ledak yang diisi dengan material split sebagai penyumbat atau penahan kolom charge pada saat peledakan. Ini untuk steaming yang dilambangkan dengan T, untuk subdrilling dilambangkan dengan J. Kemudian ada explosive column atau kolom charge berupa kedalaman tertentu dari suatu lubang bahan peledakan yang diisi bahan peledakan. Nah, ini dilambangkan dengan PC. Selanjutnya itu ada fragmentasi, istilah yang umum menunjukkan ukuran setiap bongkah batuan hasil peledakan. Keberhasilan peledakan adalah ukuran fragmentasi hasil peledakan relatif seragam dengan maksimum bongkah 10-15% dari produksi peledakan. Kemudian itu ada detonasi, yaitu proses kimia fisika dengan kecepatan reaksi sangat tinggi, supersonik, yang menghasilkan gas dan temperatur yang
temperatur sangat besar, serta membangun ekspansi gaya yang sangat besar pula. Kecepatan reaksi tersebut menyebabkan tekanan panas ke seluruh zona peledakan dalam bentuk gelombang tekanan kejut, dan proses ini berlangsung terus-menerus untuk membebaskan energi sehingga berakhir dan memberikan efek merusak. Nah, ini jenis dari bahan peledak, kemudian reaksi dari detonasinya, seperti di TNT, ANFO, NG, NG plus AN. Nah, berikut jenis-jenis bahan peledak itu terbagi menjadi 3 menurut Anon 1977, itu bahan peledak lemah, bahan peledak kuat, dan blasting agen. Di mana bahan peledak lemah ini reaksinya berupa terbakar, contohnya itu black powder. Untuk bahan peledak kuat itu reaksinya itu meledak, contohnya itu NG, TNT, dan PTN. Selanjutnya itu ada blasting agen, reaksinya sama dengan bahan peledak kuat yaitu meledak, contohnya itu ANFO, fluri, dan emulsi. Selanjutnya itu ada peralatan dan perlengkapan. Pertama itu ada peralatan peledakan sebagai perangkat pembantu peledakan yang dapat dipakai berulang kali. Di antaranya itu ada alat pemicu ledak. Pada alat pemicu ledak itu ada 2, yaitu pada peledakan listrik dan peledakan nonel. Untuk peledakan listrik itu untuk menyuplai energi listrik yang cukup pada sistem peledakan listrik. Bagian-bagian penting terdapat 2 slot kutub listrik, terdapat engkol atau kunci kontak, dan lampu indikator. Untuk peledakan listrik ini ada 2 tipe, yaitu tipe generator dan tipe baterai. Itu di mana tipe generator ini bekerja dengan engkol, di mana kita harus mengengkol dulu sampai suplai listrik, tenaga listriknya itu cukup untuk dilakukan peledakan. Dengan indikator, nanti lampu indikatornya akan menyala, menandakan bahwa listrik sudah cukup itu untuk dilakukan peledakan. Kemudian ada tipe yang kedua, itu tipe baterai, di mana suplai listrik itu berasal dari baterai. Dengan kita menekan starter, listrik akan mengalir untuk peledakan. Selanjutnya itu ada peledakan nonel sebagai penyuplai gelombang kejut pada detonator nonel melalui sumbu nonel. Untuk tipe yang digerakkan secara mekanis dilengkapi short cell primer, sedangkan yang menggunakan baterai dapat menimbulkan percikan api bertekanan tinggi. Bagian utama nonel berupa stray dan barel. Selanjutnya itu masih di peralatan, yaitu alat bantu peledakan listrik berupa blasting odometer, bom, pengukuran kebocoran arus listrik, multimeter peledakan, pengukuran kekuatan blasting matching, pelacak kilat. Selanjutnya itu ada alat bantu peledakan lain, yaitu berupa kabel listrik utama atau sumbu nonel utama, rem atau penjepit sambungan sumbu api dengan detonator biasa, meteran 50 meter, dan tongkat bambu yang diberi skala kurang lebih 7 meter. Kemudian ada alat pencampur dan pengisi. Alat pencampur bahan peledak harus memenuhi beberapa persyaratan, karena bahan-bahan peledak yang dicampur itu akan menghasilkan ledakan yang dahsyat. Nah, ini sangat berbahaya, makanya harus syarat-syarat yang harus terpenuhi itu harus sangat rumit gitu. Kemudian itu ada pengisian lubang ledak dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu mekanis berupa MMU atau mechanical mobile truck, mechanical mobile unit. Nah, untuk ini sendiri, untuk pengisian lubang ledak ini kita pakai mobil bisa, itu nanti bahan peledak berupa jenis bahan peledak blasting agen itu akan dicampur di dalam truk itu, nanti langsung dituangkan ke dalam lubang ledak. Kemudian itu ada perlengkapan peledakan, yaitu berupa
sebagai perangkat pembantu peledakan yang dipakai hanya sekali. Itu seperti detonator. Detonator ada beberapa jenis, yaitu detonator biasa, detonator listrik, detonator nonel, detonator elektronik. Kemudian itu ada sumbu peledakan, sumbu yang pada bagian intinya terdapat bahan peledak. Kemudian itu ada sambungan, merupakan penghubung antar kabel lubang ledak satu dengan lubang ledak yang lain. Nah, ini contoh untuk jenis sambungan. Itu ada sambungan L, sambungan ikat bunga cengkeh, sambungan ikat bunga cengkeh dengan ujung selotip ke arah downline. Kemudian ada sambungan 3 putaran, penyambungan plastik antara upline dan downline. Kemudian itu ada simpul mati untuk memperpanjang truk line. Nah, kemudian setelah kita melakukan peledakan, perlunya pemeriksaan pasca peledak itu sangat penting ya. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap lokasi pasca peledakan, memeriksa kualitas dokumentasi hasil peledakan, melakukan penanganan lubang ledak yang gagal atau mass free, kemudian itu melakukan peledakan terhadap bongkahan batuan. Nah, nih di sini tertulis memeriksa kualitas fragmentasi hasil peledakan. Nah, ini berhubungan dengan ini, melakukan peledakan terhadap bongkahan batuan. Ketika fragmentasi itu berupa bongkahan yang tidak mampu untuk dikerjain sama alat gali muat sama alat gali angkut, maka perlu nih dilakukan secondary blasting ini. Jadi fragmentasi dari hasil peledakan yang masih besar berupa bongkah itu tadi dilakukan pengukuran lagi, diisi dengan bahan peledak, kemudian diledakkan kembali sehingga fragmentasi yang dihasilkan akan lebih kecil. Gitu. Kemudian itu ada K3 peledakan. Itu meliputi peraturan yang mengatur tentang hendak atau bahan peledak. Itu teratur nih pada 8 bagian ini, 8 peraturan ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 Pertambangan Umum, nomor 3 itu MPR Nomor 341 LN 1930, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kepmen Nomor 55 K-M-PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Kepmen SDM Nomor 1827/2018, Permen Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya itu penanganan hendak atau bahan peledak. Karena bahan peledak sangat peka atau sensitif, maka penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati dan harus terhindar dari pengaruh ekstrim dari luar seperti panas, gesekan maupun benturan. Nah, karena bahan peledak ini berbahaya nih ya, sehingga pada perusahaan-perusahaan yang melakukan peledakan itu harus menyediakan tempat penyimpanan yang khusus nih, seperti tempat dia bahan peledak itu datang, terus penyimpanan utama, penyimpanan sementara, terus nanti dari bahan peledak itu kan nanti ada beberapa jenisnya, itu harus dipisah-pisah, tidak boleh dijadiin satu, itu untuk penanganan dari bahan peledak. Selanjutnya itu kita masuk ke simulasi rangkaian peledakan menggunakan software ShotPlus. Nah, apa itu sih software ShotPlus? Software ShotPlus itu merupakan perangkat lunak ShotPlus dari Orica untuk memungkinkan untuk mendesain, menganalisis, dan mengoptimalkan urutan inisiasi peledakan pada tambangan terbuka, tambang kuari, dan konstruksi. Program ini memuat kemampuan desain inisiasi peledakan yang ekstensif yang mendukung semua sistem inisialisasi dan sistem peledakan. Nah, untuk teman-teman yang belum mendownload softwarenya, bisa di-download pada drive terlampir.
sama ada data terlampir juga di drive ini. Oke, mungkin untuk materi hanya itu aja sebelum kita masuk ke software Shopplus. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah saya sampaikan sambil menunggu teman-teman untuk mendownload dari software ini sendiri, menginstal dari software ini sendiri. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Mungkin teman-teman bisa raise hand aja langsung. Ya, dipersilahkan. Itu ada Edo Bagus Hajiwo. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Edo Bagus Hajiwo Bang. Di sini mungkin ingin bertanya gitu Bang. Dan ini mungkin karena saya belum tahu juga Bang. Jadi mau tanya nih Bang. Tadi kan apa namanya? Kalau kita mau ngeledakin material gitu kan, materialnya itu harus pertama harus rata gitu kan Bang. Nah itu apa namanya? Kalau semisal nggak rata itu akibatnya kayak gimana sih Bang gitu? Itu mungkin yang pertama Bang. Terus yang kedua itu tadi juga kan ada kayak bentuk lubang yang miring dan tegak gitu Bang. Itu digunain pas apa sih Bang? Pas dia apa namanya? Dia pakai lubang yang miring itu pas apa gitu kan? Terus yang tegak tuh pas apa gitu. Terus mungkin yang selanjutnya lagi lebih ke apa namanya? Pemilihan bahan peledak gitu Bang. Itu pemilihannya gimana sih Bang? Ada nggak sih kayak apa namanya tabel atau apa gitu yang apa namanya memuat gitu. Semisal batuannya ini kekuatannya sekian, dia harus pakai bahan peledak sekian kayak gitu Bang. Mungkin itu aja dulu sih Bang. Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab aja ya. Oke, yang pertama itu material yang tidak rata di ini ya. Oke, kenapa material di mana lahan yang akan diledakkan itu harus rata? Karena kita lihat sendiri di sini ada alat pengeboran. Jika kalau lahan ini tidak rata, bisa dapat menyebabkan dari alat bor ini sendiri bisa kebalik, jatuh, kayak gitu. Jadi makanya material lahan dari yang akan diledakkan ini sendiri diusahakan itu harus bebas dari soil sama harus rata. Tetapi harus memiliki kemiringan juga, yaitu minimum itu 1 derajat gitu. Terus pertanyaan kedua tentang di geometri peledakan ya. Nah, ini kenapa ada lubang yang tegak sama lubang yang miring. Nah, ini sendiri tergantung dari pemakaian juga. Ini kalau kita mau buat dengan yang miring sama ini sendiri, itu tergantung dari perusahaannya mau buat bagaimana. Untuk apa namanya ya, untuk keuntungannya sendiri itu memiliki kelebihannya masing-masing juga. Kalau yang tegak ini sendiri, keuntungannya pengeborannya itu lebih cepat, gitu. Jadi lebih apa ya, lebih minim resiko lah, gitu. Sedangkan untuk yang miring ini sendiri, itu biasanya digunakan untuk membuat apa namanya slope dari itu apa namanya lereng. Nah, biasanya dibuat seperti ini. Ketika penambangan itu udah mulai dalam, nah, dibuat slope ini untuk lereng itu sendiri, untuk geotek lah, gitu. Nah, pemilihan ini sendiri sebenarnya sedikit berisiko karena dari kemiringan ini berarti alat bor ini sendiri harus dimiringkan juga.
Nah, itu cukup beresiko juga. Gitu. Untuk kemiringannya sendiri ini disesuaikan kebutuhan dari kemiringan slope itu sendiri gitu. Kemudian tadi tentang bahan peledak yang digunakan. Apakah ada tabel yang membahas itu? Setahu saya itu ada. Sebentar ya, coba saya carikan dulu. Ini sambil menunggu menjawab pertanyaannya Mas Edo, apakah teman-teman sudah menginstal dari softwarenya itu sendiri? Sudah, Bang. Maaf Bang Fradi, ini ada yang resen lagi. Kira-kira kita tampung dulu atau ditahan dulu pertanyaannya? Mungkin ini aja pertanyaan Mas Edo, mungkin karena terlalu lama nanti kita diskusikan nanti kalau udah ketemu. Karena belum ketemu juga jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi, dipersilakan dulu. Gimana Mas Edo? Nggak apa-apa? Aman-aman Bang. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya. Julius ini tadi udah angkat tangan duluan, resen duluan. Iya Bang, izin bertanya Bang. Saya ingin menanyakan, kan kadang-kadang kalau saya lihat di YouTube Bang ya, drill itu kan bisa bengkok ya Bang. Itu kenapa Bang ya? Sama cara mengatasinya gimana? Terus saya juga mau nanya Bang, pertanyaan kedua, jarak aman untuk melakukan blasting itu antara tempat ledakannya sama jaraknya itu amannya berapa Bang ya? Sama latih juga gitu, jarak amannya berapa? Menurut saya juga. Terus sama ini Bang, kalau misalnya lokasi peledakannya itu di haul road, di tempat jalan ya haul roadnya itu bersinggungan sama haul road itu gimana Bang ya? Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Bentar ya. Oke, untuk pertama tadi ada
dari drillingnya ada bengkok gitu loh. Nah, itu biasanya disebabkan karena apa namanya materialnya yang terlalu keras sehingga menyebabkan dari pemborannya itu sendiri keluar dari jalur yang sudah ditentukan gitu. Nah, ada juga faktor lain seperti ada apa namanya struktur berupa patahan, biasanya itu yang menyebabkan dari mata bor itu mengalami perubahan arah atau belok gitu. Kemudian untuk jarak aman, setahu saya untuk jarak aman untuk apa namanya untuk alat itu sekitar 500 meter. Untuk apa namanya untuk permukiman itu lebih dari 1 kilo biasanya, setahu saya. Kemudian untuk apa namanya jika dilakukan peledakan di area jalan tambang, oke, itu sebenarnya udah diatur sih sebenarnya, udah diatur dari pihak apa namanya perusahaan lah, dari main plan-nya sendiri, di mana dia akan meletakkan dari peledakannya itu sendiri sama jalannya gitu. Nggak mungkin juga apa namanya dari pihak perusahaannya itu main plan-nya sendiri atau perancangannya itu jalan yang jalan utama ini hauling road-nya yang utama itu dilakukan peledakan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Pasti udah ada persiapan terlebih dahulu gitu loh, udah disiapkan dulu jalan pengganti untuk yang akan diledakkan gitu. Gitu, Julius. Gimana, Julius? Oh iya Bang, berarti jarak yang 500-nya itu, saya mau nanya lagi Bang, itu cuman manusia, maksudnya pekerjaannya doang, apa alatnya doang, apa dua-duanya Bang? Nah, untuk jarak aman itu kalau sebelum melakukan peledakan itu pengawas itu udah melakukan pengecekan ya untuk alat dan segala macam itu udah radius 500 meter, harus di luar radius 500 meter. Kalau ada kendaraan yang melintas, kalau perhitungan udah dilaksanakan, itu pun harus dihentikan. Gitu. Hitungannya harus diulang dari awal sampai menunggu kendaraan atau unit itu harus keluar dari radius itu, gitu loh. Seperti itu. Oh iya deh Bang, makasih Bang ya. Oke, sama-sama. Untuk sarana olahraga ini. Izin Bang, Iya. ini kan tadi bahas yang kemiringan itu apa lapangan untuk yang dibor itu Bang. Itu gunanya untuk apa ya Bang? Ada sudut kemiringan yang minimal 1% tadi. Udah itu yang kedua tadi itu kan ada secondary blasting. Kan disebutkan tadi itu area peledakan itu harus rata. Sedangkan kalau terjadi secondary blasting kan berarti ada apa bidang-bidang yang enggak rata kan Bang. Kan tadi itu secondary blasting itu terjadi kalau fragmentasi yang dihasilkan itu tidak lebih besar dari alat gali muat. Jadi tidak mampu di cover. Nah, berarti kan hal-hal fragmentasinya itu udah pecah-pecah gitu, udah enggak rata lagi. Itu bagaimana Bang untuk secondary blasting itu? Nah, terima kasih Bang. Oke, pertanyaan pertama tadi ada kemiringan. Tentunya kalau untuk kemiringan 1 derajat itu minimum, itu untuk apa namanya? Untuk dari arah jatuhan dari material itu sendiri. Ditambah lagi untuk lintasan air gitu loh. Ketika ada kemiringan berarti kan air akan menuju ke arah tersebut, kemiringan tersebut. Itu tujuan untuk diberikan minimal kemiringan 1 itu tadi untuk diberikan kemiringan minimal 1 derajat gitu. Sedangkan untuk tadi kan untuk fragmentasi yang berupa bongkah, kenapa perlu dilakukan secondary? Berarti menandakan tidak rata. Nah, ini
yang dimaksud rata dan tidak rata itu sebelum dilakukan peledakan itu sendiri. Jadi kenapa harus rata? Untuk alat bor tadi, ketika udah dilakukan peledakan udah berhasil, ternyata ada nih material fragmentasi hasil peledakan itu masih berbentuk bongkah tuh. Nah, itu kan susah untuk apa namanya, untuk memindahkan dari material tersebut. Maka perlu dilakukan secondary blasting untuk mengecilkan ukurannya sehingga material tersebut dapat dipindahkan. Seperti itu sarana olahraga. Nah, itu Bang, maksud saya tuh yang fragmentasi tadi kan yang secondary dari blasting pertama tadi udah nggak rata hasilnya, Bang. Nah, di secondary itu apakah perlu diratakan lagi atau langsung dibor saja fragmentasi tadi, Bang? Kan nggak rata. Ya, Bang. Gini, jadi ini jadi gini loh. Jadi dia tuh dalam bentuk bongkah, Mas Yan, dalam bentuk bongkah. Kita susah kan untuk ngeratain apa namanya, lantai kerjanya nanti. Makanya kita perlu dilakukan blasting lagi gitu, sehingga ketika bongkah tersebut bisa ditangani, bisa kita kecilkan lagi materialnya, maka kita bisa buat nih lantai kerja kita menjadi rata kembali gitu. Oke, Bang. Oke, Bang. Yang itu tadi pertanyaan pertama tadi berarti kemiringan itu ngarah ke itu ya, Bang. Ngarah ke apa? Slope-nya itu ya, Bang. Karena ya, arah gitu, free face-nya atau bidang bebasnya gitu. Oke, terima kasih Bang atas ilmunya. Oke, terima kasih Al-Qadri. Joshua? Ya Bang, izin bertanya Bang. Saya mau nanya soal yang jarak spacing tadi Bang, antara tiap lubang bor ataupun lubang ledakan itu cara nentuinnya itu gimana ya Bang? Apa udah ada tabel SNI-nya atau dari itu kebijakan dari perusahaan atau dari ini Bang, nilai UCS dari tiap batuan di lapangan gitu Bang. Baru yang kedua itu Bang, saya pernah dikasih tahu juga kalau di blasting ini juga ada namanya sistem delaying gitu, atau ya delaying lah gitu Bang. Tiap lubang bor itu atau tiap lubang ledakan itu nggak sekaligus meledak gitu Bang. Nah saya itu bingungnya itu fungsinya itu buat apa ya Bang? Baru mungkin bisa ke PPT yang tadi nggak Bang? Oke, bentar. Di halaman berapa? Yang tabel ada tadi yang boleh dilihat satu-satu nggak Bang? Saya juga lupa Bang tadi. Setelah selanjutnya nih Bang. Nah ini Bang, yang sebelumnya Bang. Nah ini kan ada yang ini meledak, tabel kedua, tabel ketiga kan meledak. Nah untuk tabel pertama ini yang terbakar itu maksudnya gimana ya Bang? Cara saya belum dapat nih Bang, gimana konsepnya gitu. Terbakar bisa jadi pecah gitu batunya gitu Bang. Mungkin itu aja sih Bang yang mau saya tanyakan Bang. Makasih Bang. Oke. Oke, yang pertama tadi itu soal spasi ya. Spacing dari itu sendiri. Nah, spasi itu diatur dari kitanya gitu loh. Jadi kita benar tadi, salah satu faktor spasi itu sendiri dari kekuatan batuan itu sendiri gitu loh. Semakin nanti apa namanya, spasi itu nanti akan rapat sama akan nggak rapat atau jauh gitu, akan menghasilkan fragmentasi yang berbeda gitu loh. Itu dari spasi itu berdasarkan itu. Nah, terus tentang delay. Nah, delay ini sebenarnya fungsinya untuk mengurangi dari getaran atau air blast sama ground vibration-nya tadi. Jadi kenapa kita kasih delay? Itu nanti kita bahas di ini sih, ada nanti di short plus, nanti kita tentuin in hole sama row-nya.
Jadi in hole itu nanti delay kita kasih di dalam lubang ledak, sama row-nya itu nanti di atas lubang ledak itu. Nanti kita kasih berapa kecepatan dari apa namanya, dari peledakan itu sendiri, dari kabelnya itu atau sumbunya itu. Nanti ada 17, ada 42. Nah, itu yang menyebabkan delay sebenarnya. Nah, itu untuk delay sendiri itu sebenarnya untuk itu tadi mengurangin dari apa namanya, suara ledakan yang terlalu besar gitu. Kemudian satunya tadi ini ya untuk reaksi ini sendiri ya, ada terbakar, meledak, meledak. Nah, sebenarnya untuk yang bahan peledak lemah ini tidak dipakai untuk kita ditambang untuk meledakkan batuan. Ini sebenarnya untuk bahan peledak lemah ini seperti petasan gitu. Dia terbakar gitu, black powder, salah satu itunya. Nah, yang dipakai untuk peledakan di perusahaan itu sendiri atau di tambang itu biasanya ini bahan peledak kuat sama blasting agent. Nah, blasting agent ini sebenarnya bahan peledak yang dicampur gitu loh. Jadi misal ini salah satu contohnya itu produknya itu adalah ANFO, berarti aluminium nitrat sama FO atau fuel oil dari bahan bakar itu sendiri. Nah, gitu. Gimana Joshua? Oh iya bang, terjawab bang. Berarti yang terbakar itu sebenarnya emang nggak dipakai di pertambangan aja gitu bang? Ya, gitu. Oh, Setahu saya seperti itu. baru bang, maaf nih bang, tadi Ya. boleh ke tabel sebelumnya nggak bang yang di sama bang Al? Yang Al yang mana? Yang ini bang, yang nah itu tadi bang. Yang Ini. ada gambar belum bang? Sebelum sudah ya? Lagi bang, lagi. Nah ini bang, itu kan ada ini ada T besar itu bang. Itu kan berarti sedangkan tinggi PC itu kan ini tinggi dari bahan peledaknya gitu kan bang. Itu T Ya. itu apa ya bang? T itu steaming. Ini steaming dari material untuk menutupin dari bahan atau charge kolom ini tadi. Jadi untuk apa namanya, untuk menahan dari ini apa namanya, bahan peledak ini kita perlukan steaming. Nah, steaming ini bisa berupa itu tadi material split, atau kalau emang tidak ada bisa dari bahan hasil pengeboran itu ditutupkan kembali di bagian atas itu steaming ini. Gitu. Itu tujuannya Maaf, untuk Bang, apa ya bang? izin masuk. Maaf Iya. Bang, izin masuk sebentar ya. Boleh. Karena mengingat waktu, mungkin ini pertanyaan terakhir dan selanjutnya akan masuk ke pelatihan software-nya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Tujuannya sendiri ini untuk steaming ini, sebenarnya steaming ini bisa digunakan untuk menahan dari fire rock dari batuan itu. Ketika apa namanya, steamingnya tepat itu, maka hasil ledakan itu tidak akan menghasilkan fire rock gitu. Jadi memang benar-benar dia habis meledak itu material tuh emang benar-benar hancur, udah keangkat aja gitu, keangkat balik lagi udah hancur gitu. Kalau steamingnya tidak tepat atau terlalu tipis atau materialnya tidak tepat, itu biasanya akan menghasilkan fire rock itu sendiri, batu terbang kalau bahasa lainnya gitu. Joshua. Oke bang, terima kasih bang, terjawab. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya berarti kita lanjut ke software ShotPlus ya untuk simulasi peledakan. Sebentar saya akan izinkan saya untuk menyiapkan dulu.
Oke. Sebelumnya tadi sebelum masuk ke sini itu kan ada pilihan install update sama use kan. Nah, kita pilih use ya dengan install update karena software ini sendiri kita masih crack-crackan gitu, belum asli. Oke, udah masuk ke tampilan seperti ini, kita pilih ke ledakan baru. Nah, ini kita bisa isi judul dari ledakan itu sendiri, misal terus bisa diisi deskripsi, penulis. Kalau kita ada template, ini juga kita bisa ditambahin. Tuh, terus ada ini misal kita ngerjain suatu proyek tuh untuk pelanggan kita bisa tulis. Ini saya, tulisan ini lokasi, terus bisa ditambahin komentar, gitu, bebas. Lalu kita oke. Nah, ini tampilan awal, gitu. Terus kita bisa ini ada beberapa tools ya, kita akan udah satu-satu lah. Jadi misal kita masih bingung nih arahnya kemana gitu. Ini kita bisa pakai ini untuk arah dari mata angin itu sendiri. Berarti ini ke arah north gitu. Terus kita bisa sebelumnya kita itu kan ada data juga itu, data ledakan nih. Nah, jadi untuk nanti setelah kita misalnya udah buat nih simulasinya atau rangkaiannya, nah, nanti bisa di screenshot atau kita ekspor ke JPG atau gambar. Nah, kita bisa taruh di sini nih untuk laporan dari rancangan ledakan itu sendiri. Ini data-data awal kita, itu adalah jumlah lubang ledak, tadi udah kita bahas burden, spasi, rata-rata kedalaman dari lubang dari komponen untuk lubang ledak, untuk subdrilling, diameter lubang, dan sampai bawah ini ada in-hole delay. Nah, tadi yang bertanya tentang delay, nih kita menggunakan produknya langsung. Untuk in-hole delay ini diletakkan di bagian dalam lubang, sama surface delay ini kita letakkan di bagian atas lubang. Gitu. Nah, untuk software Softpush sendiri ini nanti kita banyak yang dapat kita lihat. Ini bisa kita lihat dari sudut inisiasi, usahaan pertama gerakan atau arah jatuhan dari material itu sendiri, usahaan beban batuan, itu waktu amplop ini adalah waktu dari ledakan itu, di setiap lubang ledak nanti terbaca di mana sih lubang ledak yang meledak secara bersamaan, terus ini adalah kuantitas atau hasil dari ledakan itu nanti ada misal berapa banyak lubang ledak, terus berapa banyak kita menggunakan produk dari surface delay-nya, in-hole delay-nya berapa, itu ada nanti di sini. Terus di sini, nah kalau Softpush ini kita bisa nih inisiasi langsung nih untuk biaya proyeknya gitu. Kita bisa tahu ketika kita melakukan peledakan dengan misal 300 lubang ledak dengan menggunakan bahan peledak ini. Nah, ini bisa kita nanti tentuin biaya proyeknya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita datanya lengkap, itu kita juga bisa nih nentuin fragmentasi dari fragmentasi prediksinya untuk dari yang telah kita lakukan peledakan ini tadi dengan bahan sekian, dengan delay sekian, dengan desain sekian, jarak burden sekian, itu nanti bisa nih kita lihat. Cuman untuk kesempatan kali ini, gua belum bisa menunjukkan untuk fragmentasi prediksinya karena emang ada keterbatasan dari data. Terus di sini juga bisa sebenarnya dari software ini bisa menampilkan juga air blast-nya, terusan getarannya, kayak gitu. Oke, dari data ini kita masukkan di sini. Oke. Awal itu kita pilih dulu nih lubang menggunakan lubang yang mana nih. Nah, ini kalau kita pilih yang ini kita cuma bisa nambahin satu lubang ledak. Itu kalau kita pilih yang ini
nanti kita bisa langsung banyak nih. Nah, biasanya yang dipakai itu yang ini, pola standar ini. Kita klik, kita akan muncul seperti ini. Ada lubang ini, letak, pengboran, dan PDA. Kalau ini, kalau kita ada jenisnya, bisa dipakai. Ini ID, ini adalah ID dari lubang kita. Terusan jenisnya ini bisa kita ubah kalau kita punya. Karena kita nggak punya, kita pakai ini aja ya, domain 2. Terus jenis bahan juga sama, kita jenis bahan 1. Nah, ini bisa kalau dari kita di lapangan, oh ternyata daerah sini nih basah nih, bisa ini kita anggap menggunakan mangga basah dari lubang ledak ini. Seperti ini. Berarti dalam artian lubang ledak ini, lubang bor ini dalam kondisi basah, seperti itu. Ya, kita lanjut ke yang letak ini. Nah, ini kita pengaturan dari beban. Beban ini ada burden tadi. Kita di sini tadi menggunakan berapa? Badan itu 7. Terus jarak ini ada 8. Nah, ini kita bisa atur juga di sini untuk inisiasi untuk penggunaan rasio. Misal kita menggunakan burden sekian nih. Mau berapa kita untuk untuk jaraknya bisa diatur dari sini. Kalau mau otomatis bisa menggunakan rasio berapa. Gitu. Kemudian, nah ini untuk di sini kita kan di data ini itu kita ada 30 lubang ledak. Berarti kita bisa diperkirakan di sini misal lubang di baris itu ada 10, terus jumlah barisnya itu ada 3, berarti kan 30 kali 3. Itu, ini kita unchecklist aja. Terus kita masuk ke pengboran. Nah, ini diameter kita. Di sini kita pakai diameter 180, diameter dari lubang bor ini sendiri, lubang ledak ini sendiri. Nah, ini lubang diameter ini berdasarkan alat tadi ya, sudah dijelaskan. Misal kita pakai 180 mm, terus desain panjang. Panjang dari lubang ledak ini sendiri tadi di sini kita pakai rata-rata 9. Nah, untuk kedalaman atau panjang dari lubang ledak ini sendiri kita sesuaikan juga dengan alat yang kita pakai untuk alat angkutnya, alat muatnya. Apakah mampu dengan jenjang atau kedalaman itu nanti berapa meter gitu, misal 10 meter dengan kemampuan alat geli muatnya itu bisa menjangkau misal 10 meter, oh berarti mampu nih 10 meter, berarti kita bisa menggunakan itu. Cuman kalau alatnya tidak mampu, kita buat misal 20, mampu alat itu hanya bisa sampai 10 meter, berarti salah itu, berarti kita harus mengubah lagi untuk lubang ledak itu, sesuaikan dengan alat kita. Oke, ini kita buat 9. Nah, kalau kita misal ini ada sudutnya, kita bisa masukkan tadi, ada kemiringan. Ini kita asumsikan kita pengboran lurus. Terus ini tuh, misalnya itu ada mengedit loading. Ini kita tadi sesuaiin dari bahan peledak yang kita gunakan, sama apa aja sih yang diperlukan di situ. Itu kita kan tadi ada di sini itu ada steaming sama kolom charge atau dari bahan peledak itu sendiri. Berarti kita perlu 2 sel. Berarti di lapisan awal itu ada steaming. Kita pilih di sini adalah steaming. Nah, ini kita pilih bebas. Kalau kita steaming berupa bahan itu clay, kita bisa pakai clay atau steaming ini. Kalau kita asumsikan pakai yang ini, steaming 2,5 watt ini. Kemudian selanjutnya itu adalah bahan peledak yang kita gunakan. Itu kita menggunakan di sini kita menggunakan bahan peledak mana? Nih, densita hendaknya kita menggunakan 0,80. Oke, kita menggunakan yang 0,80. Jadi kita menggunakan ANFO 0,80.
Ini. Oke, selanjutnya kita atur dari steaming yang kita buat, di mana pada data kita steamingnya itu adalah 4,5. Berarti kita ubah di sini adalah 4,5. Oke, nah, berarti kan langsung terubah nih. Steaming kita 4,5, tulisan untuk kolom charge-nya itu 4,5 juga. Kemudian ini kita menggunakan peralatannya, kita menggunakan Excel yang ini, yang 175, nah ini in-hole, kita menggunakan material in-hole-nya 175 meter per second. Sini kita menggunakan yang ini Excel 75, terus kita menggunakan yang booster ini, kita menggunakan yang ini Camtek X 414 booster 200 gram. Nah, ini kita bisa tentuin juga untuk ininya indikatornya kita mau letakkan di mana, mau di bawah atau di tengah atau di atas, seperti itu. Kita letakkan di bawah aja. Kalau udah kita oke. Kita menambahkan pola. Oke. Kita bisa klik di daerah mana aja. Misal di daerah sini kita klik, kita atur untuk lupa tekan. Nah, ini udah terbentuk. Ini berarti ada 30 lubang ledak yang siap untuk diledakkan. Itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini atau kita menambahkan produk dari surface delay-nya dengan cara ini, klik ini, terus kita tambah produk. Karena kita di sini menggunakan yang non-L ya, kita menggunakan signal tube, terus ini kita menggunakan yang Excel connected. Kita di sini gunakan yang di sini tadi ada datanya. Kita menggunakan yang 17 sama 42. Kita menggunakan yang 17. Oke. Terus ditambah lagi, kita menggunakan signal. Terus kita menggunakan connected. Terus kita menggunakan yang 42 yang satunya. Kita oke. Nah, ini kita udah buat produknya untuk itu meledakannya. Ini kita bisa auto connect-nya kita centang, yang ini tetap, untuk biar kita bisa narik dari sini sampai sini secara bersamaan, sehingga langsung terhubung secara bersamaan. Itu. Kemudian kita ubah yang ini, 42. Kita rangkai semua sampai terhubung. Oke, udah terhubung semua ya untuk setiap lubang ledak. Nah, ini kita perlu yang namanya titik inisiasi atau di mana lubang awal yang akan meledak gitu. Ini salah satunya, kita pilih ini, klik ini. Nah, ini kita menggunakan berapa delay atau waktu penundanya di setiap lubang nanti akan kita beri atau tidak. Kita akan beri ini 2. Oke, kita misalnya akan meletakkan titik inisiasi atau awal peledakannya akan di sini, klik di sini. Oke, berarti ini siap untuk diledakkan. Terus ada misal tools ini, kita bisa buat untuk misal kita buat ya, reka-reka untuk daerah yang akan diledakkan gitu.
Oke, kita bisa tulis juga di sini. Oke, nah berarti di daerah sini kita anggap bidang bebasnya, berarti di sini arah yang masih preface-nya di sini. Oke, ini udah. Nah, ini tadi kan kita udah nentuin nih, udah bahan peledatnya udah, segala macam udah, untuk in-hole-nya udah, surface delay-nya juga udah. Nah, kita bisa di sini untuk mengatur dari biaya yang akan digunakan. Itu gue udah ada datanya sedikit. Nah, itu gue cari data di tahun 2017 dengan harga satuannya seperti itu. Mungkin dia di sekarang itu udah berubah, udah mungkin lebih tinggi atau lebih murah mungkin. Oke, misal yang tadi kita menggunakan di Anvo. Kita Anvo-nya ini dengan harga berapa? 1,27. 1,27. Kemudian lagi tadi Excel MS-nya atau yang ini tadi. Yang ini in-hole delay-nya. Masalah kita masih menggunakan yang ini bagian 12 ini. Berarti ini kita dapat itu di harga 5,28. Kemudian ini Excel connected-nya. Ini kita gunakan yang 9 tadi. 9 itu yang 17. 17 itu 4,96. 96. Kemudian yang 42 ini kita 5,1. Terus masih ada lagi kah? Ini untuk biaya pengeborannya kita asumsikan itu 4,45 setiap meternya. Oke, kalau memang udah semua dari ini, kita udah masukkan semua, kita oke. Kemudian, ini kita bisa dilihat di sini dari visualisasi waktu. Kita awali dengan ya. Misalnya ini kita bisa ini ya, kita atur kecepatannya. Misal kita mau buat 2, kita bisa simulasikan di sini. Ini kita juga bisa record dari itu, berarti untuk meledakan dari 30 ini kita membutuhkan waktu itu 502 second dengan kecepatan ledakan itu 2. Kalau kita mau ubah lagi kecepatan ini ya, kita misalnya kita ubah, kita naikkan 3, bisa untuk menghindari dari peledakan ini secara bersamaan juga, bisa untuk kecepatan ini sendiri. Bisa coba lagi. Balik ternyata ya, sorry. Semakin ini tinggi berarti kecepatan dari ininya semakin cepat. Gitu. Misal kita turunkan, ledakannya itu semakin lambat.
sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kalau untuk simulasi dari peledakannya. Nah, terus kita dapat melihat juga nih untuk sudut inisiasinya ke arah mana? Oh, ternyata ke arah sini ya. Sini. Kemudian apa namanya? Pertama gerakan atau jatuhan dari materialnya itu sendiri ke arah sini karena apa? Di sini bagian refresh-nya tadi udah dibilang, di sini bagian bidang bebasnya berarti arah jatuhan dari materialnya itu arah ke sini. Itu kemudian beban batuan seperti ini bisa tampil ini. Nah, kemudian itu ada waktu amplop. Nah, dari waktu amplop ini kita bisa melihat nih sebenarnya. Dari waktu amplop ini kita bisa melihat pada detik ini misal, oh ternyata cuma satu daerah ini yang terjadi ledakan. Terus misal di sini daerah sini, oh ternyata di daerah ini nih yang terjadi ledakan secara bersamaan. Terus di daerah sini misal, ini berarti di daerah sini nih, berarti kan jaraknya cukup jauh nih kan, nggak berdekatan berarti masih dianggap masih aman sampai di akhir seperti ini, ledakan terakhir di sini. Itu kemudian kuantitas. Ini kuantitas yang udah kita buat tadi, misal di ANFO itu akan menghasilkan dengan jumlah ledang sekian, diameter sekian akan menghasilkan 2748,3. Saran ininya dengan 6 kilo, dan steamingnya tadi ini 3,4, terusan axle connectornya tadi yang 17 tadi 17 meter per sekon itu berarti ada 12 biji yang digunakan di sini. Misalnya yang 42 itu ada 17, yang ininya ada 30 biji sesuai dengan jumlah lubang ledak yang karena ini yang full delete ya tadi. Misalnya pengboran ini berarti berapa kedalamannya, berapa panjang dari pengboran itu berdasarkan tadi jumlah lubang ledak itu dikalikan dengan kedalaman dari lubang ledak itu tadi. Jadi kan 30 kali 9 berarti 270 meter. Dan ini untuk lain-lain lubang lintasan dia ada total lubang ada 30 sesuai ya. Kemudian itu ada perhitungan biaya proyek setelah kita melakukan ledakan ini. Misal, tadi kan udah kita masukkan kan, berarti untuk biaya yang kita habiskan bisa sebesar sekian. Total biaya dan drill dan blast itu sekian. Ini kita rincikan di sini udah otomatis udah terhitung berapa banyak yang digunakan dengan kita masukkan dari tadi yang diedit tadi untuk biayanya persatuannya. Seperti itu. Nah, kalau kita punya data yang memang lengkap, di sini juga bisa dari data Surpak ataupun Landscape itu bisa kita masukkan juga di sini. Nah, ini kita berubah bisa DXF, STR, seperti itu. Nanti kalau kita misalnya punya datanya, kita masukkan di sini, kita langsung buat kita langsung bisa buat berupa TTM, kita input koordinatnya, lubang bornya di mana, bisa langsung kita inisiasikan seperti itu. Kurang lebih untuk software Sophos seperti itu penggunaannya untuk untuk apa aja yang dapat didapat dari software Sophos seperti itu. Kalau kita datanya lengkap, yang bisa didapat itu juga lengkap seperti itu, teman-teman. Ada kendala untuk bagian software ini buat teman-teman?
Oke, ada pertanyaan dari Bang M. Iksan untuk menentukan arah free press-nya sendiri ini. Nah, untuk arah free press-nya sendiri ini biasanya kita tentukan berdasarkan dari kondisi daerah kita, daerah lapangan kita. Biasanya sih peledakan-peledakan kayak gini itu dilakukan di daerah lereng. Nah, biasanya tuh bidang bebasnya ini misalnya bidang yang emang kosong tuh untuk arah jatuhan dari batuan itu sendiri, material itu sendiri. Itu Bang M. Mungkin kalau ada kesalahan bisa diralat Bang M, karena mungkin untuk kalau secara langsung di lapangan Bang M lebih paham gitu. Gimana teman-teman? Ada kendala untuk di software-nya. Nah, ini tadi berdasarkan arah sendiri. Nah, ini kan kalau kita kan nggak ada nggak ada acuan tuh kita mau arah bidang bebasnya di mana segala macamnya, ya kan? Nah, kalau di sini kita bisa tentuin bidang bebasnya itu kita berdasarkan lubang ledak yang pertama ini. Lubang ledak yang pertama di mana, ledakan pertama di mana, karena apa? Berarti yang lubang ledak yang pertama itu kan berarti akan menghasilkan burden, ya kan? Berarti akan menghasilkan bidang bebas atau free press-nya gitu loh. Berarti arah jatuhan bahan materialnya itu ke arah bidang bebas itu. Itu kalau di sini. Sebenarnya kalau kita gunakan ini tadi, data ini, kita ada data data DXF dari dari Surpak dan segala macam, kita bisa input input koordinatnya, terus kan arah mata anginnya. Berarti kan dari arah mata angin itu bisa kita tentukan itu kan dari DTM ataupun apa itu kan nanti kan bisa kita lihat tuh kondisinya. Oh, ternyata kita butuh untuk free press di lapangan itu ke arah sini nih. Berarti ke arah mana? Misal ke arah utara. Berarti kita ledakan di bagian utara dulu, kemiringannya diarahkan ke bagian utara sehingga jatuhan dari bidang bebas atau material itu akan ke arah utara. Seperti itu, Bang M. Oke, sama-sama Bang M. Untuk teman-teman yang lain gimana? Untuk software ada kendala? Sebenarnya kalau ini misal ini kita udah bikin 30 ini, kita mau merancang lagi, mau dibikin dibikin lagi misal di daerah sini nih, mau bikin lagi untuk lubang ledaknya, bisa juga kita langsung tambahin di sini, kita input juga tadi data-datanya, kalau udah kita cetak di sini, itu juga bisa diarahin ke sini nanti arahnya gimana. Terus mau nambahin misal, oh ternyata mau nambahin satu lagi nih, daerah ini daerah masih bisa diledakkan nih, bisa menggunakan hitungan tambah satu lubang ledak ini, bisa kita masukkan lagi data-datanya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat 3D-nya atau kondisi 3D-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, berarti ini kondisi steaming-nya di sini sampai sini, kolom chart-nya berarti di sini, seperti itu. Ya, berarti arah bidang bebasnya ke arah sini. Seperti itu. Nah, teman-teman ada yang kendala untuk software-nya? Gimana MC, masih ada waktu untuk diskusi atau emang udah cukup waktunya? Waktunya masih ada, Bang. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bertanya. Teman-teman mungkin ada kendala nih di bagian mana,
itu bisa kita ulang lagi nanti. Gitu. Gimana? Ini kalau main kontrol tengah bisa nggak Bang? Main box cut Bang. Belum install tadi, sorry nih. Untuk box cut sebenarnya bisa sih kita atur dari ini apa namanya karena ini salah satu yang diberi dari apa namanya dari pelatihan kemarin seperti ini, gue nyontohinnya seperti ini gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau kita mau box cut dan segala macamnya untuk misal untuk apa namanya untuk pola kita nanti atau desain kita nanti bebas kita mau makainya gimana gitu, Bang Em. Mungkin kalau itu nanti kita lebih dalamin lagi gitu untuk pola-polanya. Seperti itu, Bang Em. Sekali lagi, teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya. Baik, mungkin dari peserta Zoom sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita bisa masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Kepada peserta Zoom diharapkan untuk on cam semua ya. Oh, ada yang silakan Kak. Ya, maaf ya, izin nanya. Mau nanya tentang materinya tadi, yang tentang sistem inisiasi. Itu kan ada sistem inisiasinya nonel sama elektronik ya. Mau nanya Bang, kalau misalnya mekanisme yang nonel itu gimana ya inisiasinya? Cuma pakai satu titik aja yang diinisiasi atau butuh beberapa titik. Terus untuk pemakaian inisiasinya kapan kita pakai nonel sama kapan kita pakai yang elektronik. Ya, kasih. Oke, kalau untuk pemakaiannya kita bisa sesuai juga sih dengan pertimbangan di listrik nanti ada kekurangannya seperti misal di daerah itu ternyata basah atau banyak air atau
sering terjadi petir gitu kan. Nah, itu sangat tidak disarankan untuk menggunakan yang listrik gitu. Kalau yang novel sendiri itu nanti bisa dipilih dengan kebalikan yang tadi seperti itu. Oke, bentar ya. Untuk tadi yang pertanyaan pertama gimana? Untuk mekanisme nonel. Mekanisme inisiasi nonel. Oke, sebentar. Tampil ya untuk screen saya. Nah, ini bagian nonel itu sebenarnya tuh ada bagian yang penting, bagian striker sama barel. Nah, ini untuk di bagian striker ini sebagai penutup nonel starter sekaligus media yang apabila dipukul atau diinjak kaki akan menggerakkan per di dalam barel yang akan memberikan impact terhadap shot cell primer. Dengan barel itu adalah badan nonel, starter sebagai penampang shot cell, primer, dan sumbu nonel yang disisipkan ke dalamnya. Nah, ini bisa nampak di sini, ini striker, nah di dalam ini ada barelnya nanti. Nah, ketika ini nanti dipencet berarti akan impact terhadap shot cell primer tadi, yang akan menghasilkan daya atau energi untuk peledakan, seperti itu. Untuk yang nonel. Jadi itu ledakannya secara dekat gitu ya, jarak dekat. Ya enggak, makanya nanti ada namanya sumbunya nanti yang kita tarik nanti bentar. Nah di sini, misalkan di sini peledakannya nggak di sini nanti. Kita misalnya gambar di sini, misal kita gambar di sini ini kabel kita, baik juga dengan yang listrik atau BM itu tadi seperti ini. Kita atur jarak aman kita sampai sejauh mana, misal di daerah sini ini cukup jauh, misal di lebih dari 300 atau 500 meter. Nah, berarti di sini bisa dilakukan untuk pemicuan dari peledakan itu sendiri, seperti itu. Jadi nggak dilakukan peledakan kita pertama inisiasi di sini, kita ngeledakin juga di sini, enggak. Kita tetap perlu ini untuk sumbu ini untuk memicu dari ledakan pertama di sini, gitu. Gimana, Kak Tiwi? Oke, berarti pakai blast machine ya. Oke, makasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, silakan Bang. Ya, Bang Ido. Izin bertanya. Enggak Bang, ini yang lain dulu ya Bang ya. Oke, bisa. Bang, bisa nggak sih Bang kalau di software ini buat simulasi di underground juga gitu Bang? Untuk underground, nah itu gua belum sejauh itu sih. Kalau itu mungkin kita bisa cari tahu lah bersama-sama untuk
itunya untuk apakah bisa sih? Sepertinya sih nggak bisa. Kayaknya ini kalau Shortlus yang ini kayaknya cukup di ini sih di itu kayak di permukaan. Kalau ada khusus kayaknya yang emang Shortlus apa itu lah. Itu emang bisa di ada ground juga kayaknya. Seperti itu. Cuman gue kurang tahu juga ya kalau ini mungkin bisa kita cari bareng-bareng lah nanti Shortlus ini apakah bisa digunakan untuk di Android gitu Mas Edo. Nanti coba gue tanyain sama pemberi materi ini apakah bisa gitu karena sekarang masih sering berhubungan gitu, sering tanya-tanya gitu. Oh, izin lagi Bang. Itu kira-kira pas pelatihan itu di apa namanya dibahas tentang yang underground juga gitu nggak sih Bang? Kayak dasar-dasarnya gitu. Kalau untuk pas pelatihan kita kemarin itu nggak sejauh itu, jadi kita cuman emang ledakan di itu aja. Cuman disinggung sedikit tentang mekanismenya aja sih peledakan di underground atau bawah tanah itu seperti apa. Udah itu aja. Kalau di simulasi itu sendiri Mas seperti ini tadi. Gitu Mas Edo. Oh, mungkin ini Bang tanya lagi Bang ya, maaf ya Bang ya. Banyak tanya Bang. Itu apa kira-kira sih apa sih Bang yang dipertimbangkan apa perbedaan gitu Bang dari kita ngeledakin di apa namanya di underground sama di open pit atau di apa namanya permukaan kayak gitu, yang kira-kira apa yang perlu kita perhatikan gitu loh Bang untuk di underground sendiri gitu Bang. Soalnya kan mesti ada bedanya kan Bang. Lah itu kira-kira apa sih yang harus kita perhatiin gitu agar saat kita ngeledakin itu mungkin nggak jebol apa namanya atapnya atau longsor kayak gitu sih Bang. Soalnya masih penasaran aja sih saya Bang. Oke, ini jawab dari sepengetahuan saya aja ya. Mungkin dari teman-teman nanti jika jawaban gue ini kurang tepat atau gimana nanti bisa ditambahin gitu. Kalau menurut gue sendiri sih gini, Mas Edo. Jadi untuk pembeda ya tadi ya. Yang pasti pola pengboran itu sendiri. Jadi kalau pola pengboran di lubang bawah tanah itu pasti kan lurus gini kan, vertikal lah. Nah, kalau yang ini kan nanti kan bisa horizontal gitu. Itu yang pembeda utamanya. Terus mungkin dari kalau di bawah tanah itu pemilihan dari bahan peledak itu sendiri. Jadi kan dari bahan peledak itu sendiri kan nanti kan akan menghasilkan daya ledak yang berbeda-beda gitu. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan gitu loh, yang banyak kajiannya seharusnya. Jadi kita harus bisa nyesuaiin itu berapa sih getaran yang akan dihasilkan atau ya getaran yang akan dihasilkan dari peledakan bawah tanah itu dengan bahan peledak ini gitu loh. Apakah material penyusun batuan di sini akan kuat dengan getaran sekian? Seperti itu, Mas Edo. Gimana Mas Edo? Oke. Mungkin nanti kita cari bareng-bareng aja gitu Mas. Bang Fradi gitu. Dan mungkin yang tadi Bang, gimana Bang? Ya, kalau itu nanti ini belum ketemu juga. Nanti kita mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi, bisa saya tunjukkan tabelnya gitu, Bang Edo. Oke Bang. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Iya, Bang Bobi dipersilakan untuk unmute langsung aja, Bang. Oke, mungkin izin bertanya ya.
karena udah di NM juga. Mungkin terkait ini sih, terkait kan ada yang namanya burden sama space. Nah itu gimana cara nentuinnya antara burden sama space-nya. Terus kan itu juga kan berpengaruh sama kedalaman timing sama kedalaman lubang ledaknya, itu kan berpengaruh tuh. Yang namanya timing itu yang tadi apa namanya tuh, buat mencegah lah untuk overbreak-nya ya. Nah itu kaitannya itu gimana ya? Maksudnya antara berapa persen kah kedalamannya atau berapa kali berapanya gitu. Itu kan tergantung kedalaman kita juga. Itu ada ininya nggak sih, rumusnya atau gimana gitu. Mungkin itu aja pertanyaan, terima kasih. Oke, itu sebenarnya ada rumusnya. Cuman gue belum tahu pasti untuk gimana cara nentuinnya. Sebenarnya itu ada kalau nggak salah itu ada apa namanya, ada panduannya gitu. Jadi misal untuk diameter sekian, diameter lubang sekian, nanti bisa memakai spasi sama badan sekian. Seperti itu Mas Bobi. Jadi itu sebenarnya udah ada aturannya gitu loh, udah ada panduannya gitu untuk menggunakan burden sekian, spasi sekian, akan menggunakan steaming sekian, seperti itu. Tergantung juga materialnya juga, kita perhatikan materialnya juga, seperti itu Mas Bobi. Oke, baik Mas Tadi. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Ya, silahkan Kak. Bang, izin nanya, kan kalau misalnya setelah peledakan itu ada fly rock, fume, sama itu tuh ada heave sama backbreak gitu kan. Kalau heave sama backbreak itu salah satu penentu keberhasilan dari peledakan juga nggak? Kira-kira pengaruh heave sama backbreak itu kemana ya Bang? Nantinya. Kasih. Oke, sebelumnya mohon maaf ini Mbak Tiwi. Saya kurang paham nih tentang itu. Karena mungkin entah saya emang kelewat atau gimana, saat penyampaian dari materi kemarin, mungkin saya kurang memperhatikan untuk tentang materi itu. Mungkin kedepannya kita bisa diskusi lagi untuk tentang pertanyaan ini, nanti kita akan bahas lagi. Oke, bisa dibantu jawab Pak Kahim, Bang M? Tadi pertanyaannya gimana deh? Sorry, aku takut salah. Gimana tadi Kak Tiwi tadi yang mempengaruhi dari peledakan itu berhasil atau enggaknya? Ya, kan setelah peledakan itu ada heave sama backbreak kan. Di heave sama backbreak itu pengaruh keberhasilannya sama peledakan itu, maksudnya peledakan yang berhasil tuh heave-nya gimana baiknya, backbreak-nya gimana baiknya gitu. Dan itu pengaruhnya ke depannya untuk apa gitu. Oke, makasih Kak Tiwi izin jawab. Jadi ya heave sama backbreak itu juga jadi indikator keberhasilan suatu blasting kita gitu. Adapun jadi dari mana dulu, heave dulu atau backbreak dulu nih? Dari heave dulu aja mungkin ya. Kalau heave itu kan itu indikasi bahwa material itu terkumpul ke satu area gitu. Biasanya itu di sekitar control point. Biasanya kalau kita mainkan box cut gitu atau fishbone gitu, yang V itu kan dia free phase-nya itu terbentuk di tengah tuh, dikontrol, jadinya arah lemparan material itu ke sana semua. Ini yang sebisa mungkin perlu kita kontrol, karena untuk heave itu sendiri pengaruhnya itu lebih ke operasional juga gitu kan. Kalau heave-nya tinggi akan lebih banyak gitu treatment yang perlu kita lakukan untuk prepare lokasi lanjutan gitu. Adapun pada blasting di mineral gitu kan, kadang HIF itu juga mengindikasikan
perpindahan material yang besar. Adapun perpindahan material yang besar itu mengindikasikan terjadinya orlos atau dilution gitu. Jadi itu juga kita hindarin. Jadi sebisa mungkin HIF itu sendiri itu memang terkontrol di ketinggian yang ini. Cuman untuk ininya emang lupa aku berapa. Terus untuk backbreak sendiri itu juga emang berbahaya ya, karena dia bisa pengaruhin front sama dari apa sih istilahnya tuh, dari bench kita sendiri gitu. Cuman backbreak ini dihindari. Bagaimana sampai tidak terjadi backbreak itu memang ada perlakuan khusus gitu di blasting, seperti kita adakan tadi yang sudah saya masukkan di kolom chat, itu ada press split atau kita lakukan peledakan dengan trim itu supaya apa? Supaya total energi yang dihasilkan pada suatu kegiatan peledakan itu tidak sampai gitu distribusinya ke dinding ya kasusnya ya kalau yang backbreak di sini. Jadi kurang lebih kayak gitulah Mbak Tiwi, itu harus kita kontrol memang. Cuman kalau exactly semananya kayak HIF-nya tinggi harus berapa gitu, atau ini yang di dinding, aku masih kurang copy juga. Yang jelas memang itu seperti itu tadi, pengaruhnya terhadap kegiatan penambangan yang lain, serta bagaimana cara kita menanggulanginya, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Bang M. Satu lagi dong, yang untuk itu apa sih tadi yang detonator yang apa? Inisiasi tadi yang pakai nonel itu kan sumbunya itu ditarik ke tempat kita meledakkan. Kan jaraknya itu 500 meter ya. Berarti itu sumbunya ditarik sampai 500 meter. Iya, benar, kabelnya panjang banget. Oke, thank you. Mungkin bisa untuk satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin sudah tidak ada. Dari kami ucapkan terima kasih kepada Bang Fradi atas penyampaian materinya dengan sangat baik dan sangat menarik, dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat luar biasa. Mohon kepada teman-teman untuk memberikan aplaus kepada Bang Fradi dan acara ini. Dan untuk acara selanjutnya, yakni sesi dokumentasi. Diharapkan kepada teman-teman untuk on-cam, saya akan berikan aba-aba. Bisa on-cam mungkin ya? Baik. Saya hitung 1, 2, 3. Di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Demikianlah acara kegiatan delegasi peledakan mengenai drill and blast serta simulasi rangkaian peledakan menggunakan software ShotPlus. Kepada kita semua dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya selama acara ini berlangsung. Puji syukur, acara demi acara dalam kegiatan delegasi peledakan kali ini telah kita lewati. Akhirnya, saya selaku MC mohon undur diri. Kita bertemu lagi dalam kegiatan delegasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.